Shalom, perkenalkan nama saya Erika Tamasikombi. Saya S1 Sarjana Pendidikan Fisika, lulusan dari Universitas HKBP Negeri Medan. Saat ini, saya berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Video ini merupakan salah satu syarat rekrutmen guru pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Wah, luar biasa, sehat semua ya. Semangat buat hari ini belajarnya? Wah, semangat juga. Bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Oke, kita kelas tolong pimpin doa kita. Ya. Amin. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah berdoa. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau cek kehadiran kita ya. Ibu mau semua masing-masing melihat teman sebangkunya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua? Wah, luar biasa nih semua ya. Jumlah kita ada 20 orang kan? Hadir semua? Wah, hadir semua. Oke. Kita masuk ke pelajaran kita. Minggu lalu, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Benar, tentang kalor. Berarti hari ini kita belajar membahas tentang perpindahan kalor. Bagus. Sebelumnya kemarin Ibu sudah ingatkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perpindahan kalor. Iya. Oke, tentang perpindahan kalor. Sebelumnya ada yang tahu nggak perpindahan kalor itu apa? Kalau nggak salah minggu lalu Ibu sudah jelaskan sekilas tentang perpindahan kalor itu apa. Masih ingat nggak tentang pengertian dan perpindahan kalor dari yang sudah Ibu terangkan kemarin? Ya, coba aja. Ya, betul sekali. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi termal berpindah dari satu benda ke benda yang lain, atau proses di mana kalor atau panas berpindah dari satu benda ke benda yang lain, atau bisa disebut dari sisi lain ke sisi yang lain. Oke, benar. Contohnya kemarin Ibu bilang apa? Iya, besi yang dipanaskan. Ujung besi yang dipanaskan. Nah, kembali. Kemarin Ibu jelaskan jika satu ujung besi dipanaskan, otomatis kalor akan mengalir ke ujung besi yang satu lagi. Ya betul. Berarti semisal Ibu panaskan di sini menggunakan api atau api lilin ya. Nah, di sisi satu ini. Nah, otomatis lama-kelamaan panas akan berpindah dari ujung besi yang satu ke ujung besi yang satu lagi. Berarti kalornya mengalir. Itulah contoh sederhana yang namanya dengan perpindahan kalor. Oke. Ibu mau nanya, apakah semua benda itu dapat mengantarkan panas dengan baik? Tidak kan? Oke, tadi Ibu sebutkan contohnya adalah besi. Nah, contohnya ketika Ibu panaskan satu ujung besi, maka otomatis panasnya akan mengalir ke ujung besi yang satu lagi. Berarti dia berpindah, panasnya berpindah. Artinya besi dapat menghantarkan panas dengan apa? Ya, dengan baik. Maka besi ini dapat disebut dengan benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik, atau bisa disebut dengan konduktor. Betul sekali, konduktor. Pengertian konduktor apa? Iya betul, benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya tadi apa? Besi. Selain konduktor, berarti apa lagi? Ada konduktor, berarti ada isolator. Isolator itu apa? Benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan
Baik. Contohnya apa tadi? Contoh dari isolator? Iya betul. Contohnya ada kayu, batu, pasir, dan masih banyak lagi. Oke, sampai sini paham? Paham? Berarti tadi ada 2 jenis benda berdasarkan kemampuannya mengantarkan panas. Yang pertama itu tadi apa? Konduktor. Yang kedua apa? Isolator. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam perpindahan kalor. Ada berapa macam itu contoh perpindahan kalor? Ayo sebutkan. Ada 3 macam perpindahan kalor. Iya betul. Yang pertama apa? Coba. Jessica yang kuat apa? Iya, yang pertama ada konduksi. Yang pertama ada yang namanya apa tadi? Konduksi. Biasanya konduksi atau hantaran, berarti dapat menghantarkan. Konduksi atau hantaran. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Iya betul, perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya apa? Perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya tadi apa? Yang ibu bilang tadi, contohnya besi. Nah, besi berarti dia dapat mengantarkan panas, konduksi atau hantaran. Nah, tadi buat contohnya itu ujung besinya dipanaskan, otomatis panas akan terasa sampai ke ujung yang satu lagi. Berarti di sana adanya perpindahan kalor tadi sesuai dengan artinya tadi. Apa? Perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel yang artinya hanya si kalor yang berpindah, hanya panas yang berpindah dari satu ujung besi ke ujung besi yang lain. Itulah yang disebut dengan konduksi. Oke, paham? Iya. Yang kedua adalah apa? Konveksi. Ya betul, konveksi. Konveksi bisa disebut dengan biasanya apa? Ayo, minggu lalu apa ibu bilang itu konveksi? Itu bisa disebut dengan aliran. Konveksi atau apa tadi? Aliran. Apa itu konveksi? Apa itu konveksi? Coba Jonathan kuat suaranya. Iya, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Benar? Benar. Nah, contoh konveksi ini, contohnya tadi kan konduksi. Itu terjadi pada besi yang dipanaskan. Kalau konveksi, satu contohnya terjadi pada zat cair dan zat dan gas. Betul? Ya, konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contoh sederhananya, kita pernah nggak, kita di sini pasti semuanya pernah ya, memanaskan air di dalam wadah atau ceret. Pernah semua kan? Atau contoh sederhananya memasak air minum di atas kompor, pernah kan?
Oke, kenapa ibu bilang konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas? Apa hubungannya sama dengan memasak air minum di atas kompor tadi? Apa hubungannya? Oke, dimana tadi konveksi, yang dimana perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya tadi ibu bilang saat memanaskan atau saat memasak air minum di atas kompor. Oke, kalau kita perhatikan saat kita memasak air minum, nah kalau dia sudah panas, kita perhatikan itu airnya kan ada gelembung-gelembung di dalam air paling bawah. Nah setelah kita panaskan, panas mengalir ke wadah lalu ke airnya. Nah sebelum kalau kita perhatikan dia sebelum mendidih, otomatis dia ada kayak gelembung-gelembung air gitu kan. Nah dia sebelum mendidih. Nah kalau kita perhatikan setelah mendidih, gelembung-gelembung air itu akan apa? Sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama, gelembung air itu akan berputar. Dia akan naik terus, akan terjadi sana yang terjadi akan dinamakan proses naik turunnya gelembung-gelembungnya itu. Sehingga gelembung yang tadi berada di bawah dia akan naik ke atas, maka terjadilah yang namanya mendidih. Nah itulah yang disebut dengan zat perantaranya ikut berpindah. Itulah yang disebut dengan konveksi. Artinya gelembung yang dari bawah tadi akan berpindah ke atas dan dia akan mendidih, berarti dia berputar. Ada proses perpindahan zat, iya kan? Ada proses perpindahan zatnya dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah, balik lagi ke atas. Itulah yang disebut dengan perpindahan secara konveksi atau aliran. Berarti adanya aliran dari bawah tadi ke atas, makanya terjadi proses mendidih. Sampai sini paham? Paham? Oke, bagus. Paham semuanya ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Apa itu yang ketiga, yang terakhir? Betul, radiasi. Radiasi atau pancaran. Wah, yang ketiga, radiasi atau pancaran. Siapa yang tahu radiasi ini apa? Pengertiannya apa? Kalau disebut radiasi atau pancaran, berarti sudah paham kan pancaran? Oke, pengertian dari radiasi. Coba. Oke, Angel, apa itu radiasi? Ya, betul sekali. Radiasi itu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Betul? Oke, contoh sederhananya apa? Pancaran. Contohnya itu sinar matahari. Itu termasuk pancaran tidak? Iya, termasuk pancaran. Apalagi? Handphone. Kan kalau kita menggunakan handphone, ada kan pancaran cahayanya? Ada kan cahayanya? Ya, itulah yang disebut dengan pancaran cahaya. Selain itu apa lagi? Radiasi. Apa itu? Radiasi pancaran. Apa lagi contohnya? Api unggun. Ya, betul. Kenapa disebut dia perpindahan panas tanpa zat perantara? Karena kalau kita perhatikan, misalnya sinar matahari dari langit ke bumi, dia tidak ada yang namanya zat perantaranya. Dia langsung memancarkan cahaya tanpa adanya perantara apapun. Begitu juga dengan handphone. Ketika kita menggunakan handphone, tidak ada kan zat perantara yang radiasi handphone itu ke mata kita, nggak ada perantara kan? Iya, tidak ada. Begitu juga dengan api unggun, sehingga kita dapat merasakan panas atau pancaran cahayanya kepada
kulit kita, berarti tidak ada zat perantaranya, dia langsung tanpa adanya penghambat. Oke, sampai sini paham? Oke, luar biasa. Ada berapa tadi 3 perpindahan kalor? Ada berapa macam? Ada berapa macam tadi contoh perpindahan kalor? 3, yaitu konveksi atau hantaran. Yang kedua konveksi atau aliran. Yang ketiga radiasi atau pancaran. Sampai sini paham? Oke, paham semua ya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Jangan lupa belajar kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa, ya betul. Coba wakil ketua kelas memimpin doa. Silakan. Amin. Terima kasih buat wakil ketua kelas sudah memimpin doa. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat siang semuanya.